disinilah kita dituntut untuk bersyukur keras teman-teman, gak cuma bekerja keras. Karena bekerja keras tanpa bersyukur itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan aku Pipit Anggeria. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua ya dari hari ke hari bisa menjadi semakin lebih baik kondisinya, juga kita kepribadiannya ya, dan seluruhnya insya Allah. Nah, di video kali ini aku mau share ya tentang gimana sih supaya bisa segera merasakan keajaiban dari istighfar ataupun sholawat yang sudah kita lakukan. Nah, di sini aku share berdasarkan apa yang pernah aku jalani ya. Dan ini teman-teman dari buku Quantum Ikhlas yang dari aku pelajari dan aku praktekkan. Quantum Ikhlas karya R.B. Sentanu ya, The Power of Positive Feeling. Di sini ada salah satunya teknik goal praying atau doa ya. Bagaimana kita men-setting doa-doa kita ya supaya segera terrealisasi tentunya. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah kak, aku ini udah istighfar, udah sholawat kok belum ada juga ya hasilnya gitu ya, kok belum ada mendapat keajaiban gitu ya. Nah kalau yang aku tangkap ya dari cerita teman-teman gitu ya, dari sebagian kecilnya sih itu lebih kepada keyakinan ya, keyakinan gitu. Dan parahnya lagi ada yang nggak jelas gitu maunya apa. Sedangkan di sini kan kita sebelum mengamalkan riyadhah kita tuh ngerti itu ya, mau kita tuh apa, jelas. Di dalam the law of attraction ya atau hukum tarik menarik, ini syarat utamanya doa itu harus clarity ya teman-teman, harus jelas maunya apa. Nah lebih bagus lagi tuh spesifik. Misalnya kita ini ada permasalahan hutang, berarti kita pengen lunas, berarti jelas nih keinginan kita lunas amanah ya. Nah berarti itu yang kita mintakan sama Allah. Ya Allah, aku pengen lunas amanah gitu ya. Nah jadi pada saat kita mengajukan permohonan itu kita udah pasti jelas banget, udah selesai gitu ya, udah selesai dengan apa yang kita inginkan, apa yang benar-benar kita mau. Nah di sini dijelaskan ya di buku Quantum Ikhlas ini, minta berarti ini ku tahu yang ku mau. Nah di sini juga saat kita udah tahu apa yang kita mau, kemudian kita doakan, ya udah itu diproses sama Allah gitu. Dengan catatan di sini minta ini ada niat, di dalamnya terkandung niat ya teman-teman. Kita benar-benar tahu betul maunya kita apa dan untuk apa. Yang dipahami dari kita minta ya berdoa tadi berarti apa-apa yang membuat kita bahagia. Pada saat kita berdoa artinya feel kita adalah bahagia. Ya Allah, aku pengen lunas hutang gitu. Gimana perasaannya pada saat kita lunas hutang gitu kan? Berarti udah jelas nih, kebahagiaan kita adalah pada saat lunas, ya kan? Lunas aman. Nah, pertama dulu ya konsepnya meminta, berarti kita benar-benar tahu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita benar-benar butuhkan gitu ya. Jadi benar-benar hal-hal yang benar-benar kita inginkan, fokus kita di sana ya pada saat berdoa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah yakin. Nah, yakin di sini berarti pada saat kita setelah menyampaikan permohonan, kita tahu nih bahwa permohonan itu langsung diproses sama Allah ya. Pasti dikabulkan sama Allah. Nah, permasalahannya di sini ya, gimana sih kondisi orang yang yakin akan doanya gitu ya. Ya gampang sih ngomong yakin, tapi di prosesnya ternyata kita kalah gitu. Kita berhenti, kita mandek gitu ya. Dan sama sekali nggak merasakan hasilnya gitu, nggak terrealisasi, nggak kelihatan faktanya gitu. Nah di sini posisi orang yang yakin ya di buku Quantum Ikhlas ini adalah mengizinkan doa terkabul. Jadi kita sendiri yang memposisikan batin kita, perasaan kita untuk doa kita itu terkabul. Nah cirinya adalah kita sudah membuka diri kita ya, membuka hati kita untuk ya doaku terkabul gitu. Kita membuka diri, membuka hati terhadap peluang-peluang yang akan menuju kepada terkabulnya doa kita. Jadi kita selalu apa ya di sini open heart ya, hatinya itu terbuka gitu. Nah, ketika hati kita terbuka mengizinkan doa terkabul ya, ini kita sudah beralih fokusnya teman-teman.
Fokusnya misalnya seperti tadi ya, lunas hutang, berarti ya meskipun sekarang kita punya amanah gitu ya, tapi fokusnya kepada lunas gitu, lunas, bahwa ini akan lunas. Nah, realitanya sekarang yang belum lunas itu proses, ya nggak apa-apa, ya kita nikmatin aja realitas sekarang, disyukuri realitas sekarang, karena realita hari ini adalah sesuatu yang akan kita ubah. Gak mungkin dong kita merubah sesuatu itu langsung cling berubah ya, berproses. Nah ya nggak apa-apa, kita tetap mensyukuri yang sekarang mungkin kita belum ada uang ya untuk melunasi, tapi feel kita ya terbuka ya, perasaannya terbuka bahwa amanah kita itu adalah lunas. Dan orang yang yakin ini dia tidak akan berhenti ya, meskipun semakin misalnya nggak ada jalan ya, semakin sulit ya, orang yang yakin karena dia sudah ngomong sama Tuhan gitu ya, ngomong sama Allah, dan sudah diproses sama Allah gitu, berarti ya udah on the way gitu loh. Jadi perasaan orang yang yakin tadi, meskipun semakin realitanya ya, realitanya semakin gak enak, semakin kayak mencekam gitu ya, tapi dia tetap pada ikhtiarnya ya, dia istighfar, dia tetap sholawat, dia tetap sholat gitu ya, tapi dengan fokus lunas ya, lunas gitu. Dan kalau misalnya di perjalanan ya, di proses itu ada keraguan, nah kalian bisa nih coba menerapkan atau mengatakan kata-kata ya yang biasa sebut aku mantra gitu ya. Nah misalnya kita udah mulai capek, mulai jenuh, mulai malas, ya kok nggak terkabul-kabul gitu ya, nah, jangan sampai kayak gitu ya. Saat kita mulai merasakan jenuh itu, coba bilang mantra, enggak, lunas gitu ya. Aku kaya, lunas gitu. Setiap keraguan itu muncul. Atau katakan enggak, aku siap menerima lunas, aku siap kaya gitu ya, aku siap dapat uang, aku siap lunas, kayak gitu. Ucapin kayak gitu kalau kalian pada prosesnya itu mengalami capek, males, ragu gitu ya. Sehingga karena keraguan itulah yang akan mencancel doa-doa kita sebenarnya. Nah, orang yang yakin ya mengizinkan doanya terkabul, dirinya terbuka ya, hatinya terbuka, mengizinkan ya doa itu terkabul, lapang hatinya, bahagia hatinya. Nah, kemudian yang muncul, yang terjadi adalah apa? Dia siap menerima doanya. Berarti bagaimana orang yang siap lunas? Bagaimana sih rasanya orang yang lunas hutangnya? Dia kan plong, dia lapang. Nah, fokusnya itu di sana perasaannya, bukan di realitas sekarang. Jadi realitas sekarang dia syukuri dengan penuh rasa bahagia bahwa ya lunas sudah gitu, lapang hatinya gitu loh. Jadi dia tidak terpengaruh pada kondisi yang sekarang, karena kondisi yang sekarang adalah prosesnya gitu. Sementara kita orang yang sudah siap menerima, poin 3 ya, berarti kita harus memfokuskan benar-benar ya, kita udah nerima bahwa sekarang udah gak ada hutang gitu ya, sudah lunas gitu. Nah feel itu yang kita bawa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah disinilah pentingnya kita menggambarkan kehidupan yang kita inginkan ya, maksudnya proposal kita ke Allah ya, doa kita itu kita visualisasikan gitu. Nah ini juga yang buat kita siap menerima tadi ya, bersyukur. Jadi meskipun belum lunas ya, tapi kita udah bersyukur duluan, karena ya kita menggambarkan kehidupan kita kepada Allah yang lunas itu tadi gitu. Dan segala doa kita tuh dijamin, gak ada ya, Allah itu tidak menjamin atau tidak mengabulkan, gak ada kata-kata itu kan Allah ngabulin, tergantung kita siap gak terima pengabulan doanya. Inilah kita dituntut untuk bersyukur keras teman-teman, gak cuma bekerja keras. Karena bekerja keras tanpa bersyukur itu menurut aku sih gak berkah ya. Ya kita bersyukur aja tapi lebih mengandalkan kerjanya keras kita dia, kerja kerasnya, kita gak berkah sih. Kita mungkin akan penghasilannya cukup, tapi ada aja membuat hati kita nggak nyaman, masalah apa segala macam yang gak enak-enak, berarti itu nggak berkah hasil pekerjaan kita. Sekarang di sini di konsep kuantum ikhlas kita disuruh ya, diperintahkan untuk bersyukur keras supaya apa? Hasilnya itu berkah. Kita dapat lunas, kita juga dapat otomatis bahagia ya, bahagia, lapang, sukacita, dan kedepannya kita akan mengundang kehidupan yang lebih membahagiakan lagi. Nah di kuantum ikhlas ini ya, teknik-teknik berdoa ini yang aku terapkan waktu aku sakit ya, aku pengen menggambarkan betul-betul kehidupan yang aku inginkan ya. Aku pengen hidup yang tenang, yang nyaman, punya banyak waktu luang untuk beribadah kepada Allah. Zuhur itu nggak lagi terganggu dengan pekerjaan, nggak lagi kayak aduh bos datang nggak bisa sholat gitu ya, sholat asar dulu aku di jalan, aku nggak mau kayak gitu dan blah. Ternyata 2003 Allah kabulkan ya, meskipun secara penghasilan itu berkurang karena aku kan resign ya, dikabulkan Allah ya untuk hijrah ya katakan, tapi menurut aku
justru lebih banyak kelebihannya saat ini gitu. Aku bisa banyak menikmati banyak hal yang aku dapatkan ya. Aku tetap bisa menghasilkan gitu ya, nggak yang maksudnya itu yang santai tapi tetap menghasilkan, bukan santai yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Justru banyak hal-hal yang bisa aku lakukan ya setelah resign itu gitu. Nah, gambaran yang aku mintakan kepada Allah, kehidupan aku Allah, kehidupan yang aku gambarkan kepada Allah gitu ya. Aku minta kepada Allah dengan tiga teknik ini ya dikabulkan sama Allah gitu. Jadi pada saat kita masih berjuang, masih sakit, masih nggak enak, itu tuh kita feel-nya menerima gitu, menerima realitas sekarang dan menerima juga bahwa someday gitu ya, besok aku nggak kayak gini lagi, besok aku tuh kayak gini loh, tenang, nyaman, bebas, aku seneng gitu. Aku banyak hal, pokoknya feel kita itu mensyukuri saat ini dan mensyukuri hasil doa kita kayak gitu. Jadi kebahagiaan kita harus selalu berada di zona yang bahagia gitu supaya ya itu tadi mempercepat doa-doa kita dikabulkan Allah. Tapi di sini pilihannya itu lagi ya kembali kepada teman-teman ya, karena sehebat apapun yang beri motivatornya gitu ya, mungkin pemberi materinya gitu ya, tapi kalau kita sendiri ya dari diri sendiri itu tidak punya greget ya apa sih aku pengen berubah gitu ya, bener-bener komitmen ya kita nggak akan pernah sampai kepada tujuan gitu, kita akan kayak gitu-gitu aja. Jadi back to yourself gitu, back ke teman-teman semuanya sendiri gitu. Dan sekarang pun aku juga lagi berjuang untuk memperjuangkan gambaran kehidupan aku berikutnya gitu loh. Dan ayo kita sama-sama jangan berhenti ya kan, jangan menyerah ya, ayo jadi pemenang gitu. Mau jadi pemenang atau jadi orang yang kalah itu kembali lagi ke diri teman-teman masing-masing gitu. Jadi kalau sampai sekarang mungkin ya sudah lama kalian riyadhah tapi belum mendapatkan hasilnya, belum merasakan keajaibannya, belum merealita ya dalam kehidupan kalian ya. Coba cek doa-doanya ya. Terutama teknik berdoa tadi, jelas ya, minta tuh jelas ya, jangan hari ini A, besok B, besok C, usahakan satu hajat dulu gitu, jelas. Jadi kita fokusnya tahu benar-benar fokusnya apa. Kedua, berarti kita yakin tuh mengizinkan doa terkabul. Saat kita yakin, berarti posisi kita ada di nomor 3 nih, yaitu siap menerima hasil doa kita. Orang yang siap menerima hasil doanya ada nggak sih yang nggak bahagia hari-harinya? Pasti bahagia. Karena dia tahu dia akan mendapatkan, ya siap menerima gitu loh. Orang yang belum kaya siap menerima kekayaan, wah senang duluan tuh dia gitu kan. Aku dapat duit, orang yang mau dapat duit pasti senang. Orang yang mau dapat sesuatu yang dia ingin pasti senang. Nah itu feel itu yang paling penting yang kita pertahankan setiap hari. Makanya penting banget untuk mengiringi riyadhah kita dengan teknik the law of attraction. Supaya apa? Supaya doa-doa kita, riyadhah kita ya, istighfar kita, salawat kita itu selaras ya dengan pikiran dan perasaan kita. Karena itulah yang akan menjadi nasib kita, teman-teman. Jadi percuma kita berdoa ya riyadhah, tapi justru pikiran dan perasaan kita tidak selaras dengan riyadhah kita gitu. Nah makanya teknik the law of attraction, 3 teknik berdoa tadi itu untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan riyadhah yang kita jalani. Nah itulah yang akan mengundang keajaiban. Oke baik, itu aja dulu sharing dari aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua selalu Allah mudahkan ya dalam mencapai hajat-hajat kita, yang tentunya insya Allah mudah-mudahan hajat-hajat yang kita nantinya yang Allah realisasikan ya, yang Allah kabulkan itu bisa menjadi atau kita bisa mengolahnya untuk kebermanfaatan banyak orang. Oke, itu aja dulu sharing dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.